Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Ketika kita menelusuri catatan sejarah dalam proses hukuman mati bagi terpidana mati, baik orang yang dianggap penjahat ataupun kelompok manusia lainnya yang kalah dalam peperangan, seringkali tidak pantas untuk disaksikan karena sangat tidak manusiawi. Mereka membuat hukuman yang sangat mengerikan ketika terpidana mati dieksekusi dengan cara menyiksanya perlahan sampai mati. Memang hukuman mati dimanapun pasti akan terlihat mengerikan. Akan tetapi jika hukuman mati seperti dipenggal batang lehernya, baik menggunakan pedang ataupun pisau gilotin, masih lebih manusiawi karena terhukum hanya merasakan sakit yang singkat karena otaknya langsung tidak berfungsi. Akan tetapi banyak pula hukuman mati yang dibuat dengan cara menyiksanya pelan-pelan sampai mati untuk memberikan efek mengerikan bagi penontonnya, sehingga masyarakat akan berpikir ulang untuk melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang ditetapkan oleh penguasa. Hukuman seperti menyulam manusia dari lubang pantat ataupun pinggang sampai leher ataupun mulut ternyata pernah dilakukan di Pulau Jawa yang ketika itu di bawah kendali Belanda. Hukuman ini dilakukan untuk mengeksekusi mati seseorang yang dianggap penjahat bagi Belanda di ruang publik, sehingga menimbulkan efek yang sangat mengerikan bagi yang menyaksikannya. Label penjahat ini masih bisa diperdebatkan apakah terpidana mati ini benar-benar penjahat atau hanya rakyat jelata dan budak yang berusaha melawan penjajahan terhadap tanah airnya. Cerita hukuman ini berdasarkan sumber buku yang menceritakan tentang Raffles dan invasi Inggris ke Pulau Jawa. Inggris adalah salah satu penjajah yang berusaha menghentikan hukuman kejam seperti itu karena dianggap tidak berperi kemanusiaan. Inggris menyerang Belanda di Batavia yang menguasai Jawa ketika Belanda di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte sekitar tahun 1811. Saat kekuasaan Belanda dapat direbut oleh Inggris, Lord Minto, seorang gubernur yang diberikan tugas oleh Britania Raya untuk mengendalikan Hindia Belanda yang takluk pada tahun 1811 sebelum diserahkan kepada Raffles. Dia mengeluarkan hukuman khusus yang baru dalam bentuk pengumuman bahwa mulai saat itu yang berlaku adalah tata cara Inggris. Akan tetapi orang-orang Belanda yang kalah tersebut masih memenuhi syarat untuk tetap menduduki pemerintahan. Namun ada perubahan yang dilakukan sesegera mungkin. Penyesuaian pertama yang paling menarik perhatian menyatakan bahwa Lord Minto menghendaki tidak ada penyiksaan maupun mutilasi sebagai bagian hukuman bagi penjahat. Pada masa itu beberapa hukuman mati yang menjadi favorit Belanda untuk menghukum orang yang dianggap bersalah dan melakukan kejahatan berat adalah dengan cara memutilasi. Menarik tangan dan kaki pada 4 arah penjuru menggunakan 4 ekor kuda yang dikejutkan untuk memutuskan tangan dan kaki terhukum. Sedangkan eksekusi mengerikan lainnya yang juga menjadi pilihan favorit Belanda pada masa itu adalah dengan menyulat terhukum sampai mati. Penyiksaan sudah lama menjadi bagian sistem dari VOC Belanda dalam menegakkan keteraturan, dan hingga saat itu hukuman sula di depan publik menjadi metode hukuman yang paling disukai oleh Belanda untuk menyingkirkan penjahat pribumi ataupun budak yang melakukan kerusuhan ataupun pembunuhan. Cara itu sangat mengerikan sebagaimana diungkapkan dalam sebuah catatan dalam akhir abad ke-18. Tim Hennigan dalam Raffles dan invasi Inggris ke Jawa, cetakan tahun 2018, halaman 128 menuliskan, penjahat diantar pada pagi hari ke tempat eksekusi, lapangan rumput, dan ditelungkupkan, dipegang oleh 4 orang laki-laki. Algojo membuat irisan melintang di bagian bawah tubuh hingga mencapai tulang panggul. Dia kemudian menusukkan batang berujung tajam sepanjang hampir 2 meter dan terbuat dari besi yang dipoles ke dalam luka sehingga melewati antara tulang belakang dan kulit. 2 orang laki-laki mendorongnya kuat ke atas sepanjang tulang belakang. Sementara Algojo menahan ujungnya dan mengarahkan sampai ujung batang itu keluar lagi di antara leher dan bahu.
Pangkal batang itu kemudian diletakkan dalam tiang kayu dan diikat erat. Si terhukum ditegakkan sehingga tersula, dan tiangnya ditanam ke dalam tanah. Di bagian atas tiang, sekitar 3 meter dari tanah, ada sejenis bangku kecil untuk menyangga tubuh si terhukum. Ketahanan atau ketabahan terhukum yang malang sungguh luar biasa. Dia tidak mengeluh sedikit pun kecuali ketika batang besi ditancapkan ke dalam tiang kayu. Segala guncangan dan tusukan yang terjadi ketika itu tampaknya tidak bisa dia tahan, dan dia berteriak kesakitan. Demikian pula saat dia diangkat dan ditegakkan. Dia duduk dalam situasi yang mengerikan itu, hingga kematian mengakhiri siksaannya, yang untungnya terjadi keesokan harinya sekitar pukul 3 sore. Penderitaannya cepat berakhir karena terjadi hujan kecil yang berlangsung selama 1 jam, dan nyawanya lepas setengah jam kemudian. Dari catatan sejarah ini tidak terbayangkan bagaimana mengerikannya pemandangan tersebut. Melihat manusia dieksekusi mati tapi dengan cara menyulat tubuhnya dan mati secara perlahan-lahan. Ternyata eksekusi mati dengan cara dipenggal terasa lebih baik dalam hal singkatnya terhukum dalam merasakan penderitaan saat menghadapi kematiannya yang berlangsung singkat. Penderitaan selama lebih dari 24 jam tidak bisa disebut cepat berakhir pada manusia yang dieksekusi mati dengan cara disulat tersebut. Namun catatan Inggris menceritakan ada kasus selama musim kemarau di mana penjahat yang disulat bertahan hidup selama seminggu. Hujan merupakan satu-satunya kondisi yang bisa membuat kematian datang relatif lebih cepat karena sesegera setelah air masuk ke dalam luka. Lukanya langsung terinfeksi sehingga menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian organ yang lebih vital dan membawa kematian hampir seketika itu juga. Hukuman ini diberlakukan untuk pribumi yang menjadi budak ataupun rakyat biasa yang dianggap melakukan kerusuhan atau pembunuhan. Ketika Inggris berkuasa, melalui Lord Minto, eksekusi semacam itu dilarang untuk dilakukan. Bagaimanapun nenek moyang kita, kaum pribumi menjadi korban dari setiap hukum yang dibuat oleh bangsa penjajah. Mungkin semua bentuk eksekusi yang ada pada zaman itu pernah dipraktekkan pada nenek moyang kita. Korbannya pasti adalah dari kalangan penduduk asli, karena masyarakat lokal kalah dalam penguasaan senjata dan penguasaan terhadap sumber daya yang ada. Memang ada beberapa catatan sejarah yang menceritakan hukuman kejam tersebut juga diberlakukan kepada orang Eropa yang dianggap melakukan kejahatan. Salah satunya adalah yang dialami oleh Peter Eberveld. Dia merupakan saudagar Belanda keturunan Jerman yang menjalin hubungan akrab dengan penduduk lokal di Batavia. Eberveld mengalami hukuman yang sangat mengerikan pada zaman itu, karena dia bersama kelompoknya melakukan rencana pemberontakan dan pembunuhan terhadap orang Belanda bersama Raden Kertadria pada tahun 1722. Raden Kertadria merupakan orang pribumi yang berasal dari Jawa, keturunan dari Sunan Kalijaga. Kedua orang ini sudah lama dikenal dan disegani penduduk karena sikap-sikapnya yang penuh sopan santun. Dalam beberapa tulisan mengatakan, kedua tokoh tersebut juga membela rakyat. Pada masa itu yang menjadi penguasa mutlak di Batavia adalah kaum kolonial Belanda dengan VOC-nya. Kaum pribumi melalui Raden Kertadria dan kelompoknya bersama Eberveld berencana melakukan pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan Belanda di Batavia. Akan tetapi usaha tersebut berakhir dengan kegagalan. Akibat gerakan mendukung pemuda pribumi tersebut, Eberveld dihukum mati dengan cara kedua kaki dan tangan diikat ke 4 kuda. Kemudian kuda-kuda tersebut diperintahkan lari sekencang-kencangnya ke 4 penjuru mata angin. Hasilnya badan Eberveld beserta para pendukungnya pun pecah-pecah atau terbelah akibat eksekusi sadis ini. Eberveld dan Raden Kertadria bersama 17 pengikutnya akhirnya tewas dalam pertunjukan mengerikan tersebut. Hal ini dilakukan VOC Belanda untuk memberikan efek jera kepada penduduk pribumi kala itu agar tidak lagi mencoba-coba melakukan perlawanan kepada mereka. Itulah hukuman yang sangat mengerikan yang diberlakukan oleh Belanda pada masa itu yang membuat kita bergidik mendengar ceritanya. Semua itu dilakukan Belanda untuk membuat efek ketakutan terhadap penduduk lokal agar tidak berani melakukan tindakan kriminal ataupun perlawanan terhadap mereka. Semoga kisah sejarah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.